Bukan omong kosong, Rusia rilis video tank Ukraina hancur jadi rongsokan. Moskow merilis bukti video tentang apa yang dikatakannya sebagai serangan oleh pasukan Ukraina ke wilayah Rusia. Satu video yang dirilis Dinas Keamanan Rusia menunjukkan dua kendaraan lapis baja BMP di hutan timur wilayah Donbas yang disengketakan hancur dalam insiden pada Senin pagi 21 Februari. Tank itu pun hangus jadi besi rongsokan dalam video tersebut. Asap hitam terlihat membubung dari bangkai kendaraan tempur infanteri BMP-2. Ledakan dari bagian dalam tampaknya menghancurkan turret dan palka belakang kendaraan militer lain. BMP-1 yang diperlihatkan video itu sedang terbakar hebat. Meski Rusia sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan tentang baku tembak, ini adalah video pertama yang diduga mendokumentasikan akibatnya. Video ini juga referensi pertama ke lokasi baku tembak, yaitu hutan di dekat desa Mityakinskaya di wilayah Rostov di sebelah timur kota Lugansk. Menurut layanan keamanan federal, penjaga perbatasan Rusia di wilayah Rostov di sebelah timur Republik Lugansk melihat sekelompok 5 penyabot Ukraina melintasi perbatasan sekitar pukul 6 pagi waktu setempat pada hari Senin. Mereka meminta dukungan dari pasukan distrik militer selatan untuk menangkap para penyusup dari Ukraina itu. Setelah baku tembak meletus, 2 BMP Ukraina melintasi perbatasan untuk mengekstraksi kelompok tersebut, ungkap pernyataan FSB. Tentara Rusia menghancurkan kedua kendaraan dan membunuh 5 penyabotase. Tidak ada korban di antara pasukan perbatasan. Korban tewas hanya dari anggota tim sabotase dari Ukraina. Dalam insiden lain di wilayah Rostov pada Senin, penjaga perbatasan FSB diduga menangkap seorang penyabotase dari Ukraina, ungkap Direktur Badan tersebut Alexander Botnikov selama pertemuan Dewan Keamanan Nasional yang disiarkan televisi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Militer Ukraina mengatakan tuduhan Rusia tentang upaya serangan penyabotase adalah salah, sementara pejabat tinggi di Kementerian Dalam Negeri Ukraina mencapnya sebagai berita palsu. Dua insiden itu terjadi saat Kiev dan dua republik yang memproklamirkan diri di Ukraina Timur saling menuduh satu sama lain melakukan penembakan artileri berat di sepanjang garis gencatan senjata. Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya menuduh Rusia berencana memasang dalih bendera palsu untuk invasi ke Ukraina. Kremlin secara konsisten membantah memiliki rencana melancarkan serangan dan menyerukan solusi diplomatik untuk krisis yang kembali ke 2014 ketika pemerintah Kiev digulingkan dalam protes jalanan yang diwarnai kekerasan. Artileri berat menghujani Ukraina Timur, suasana sangat mencekam. Dua republik yang memerdekakan diri di wilayah Donbas, Ukraina Timur menuduh pasukan Kiev meningkatkan serangan terhadap posisi mereka pada Minggu malam. Wilayah yang dikendalikan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk menjadi sasaran tembakan artileri berat pada siang hari. Sumber informasinya adalah pejabat setempat dan RT.com tidak dapat secara independen menguatkan pernyataan mereka. Serangan gencar diduga meningkat pada malam hari menurut video yang beredar online di media sosial. Saat ini situasinya semakin buruk dibandingkan beberapa hari terakhir. Kami mendeteksi sekitar 700 amunisi yang ditembakkan ke wilayah Republik pada hari Minggu, ungkap juru bicara milisi DPR Edward Basurin kepada media Rusia. LPR melaporkan ekspansi
Eskalasi serupa mengklaim penembakan artileri telah terjadi di seluruh garis kontak dengan pasukan Ukraina. Situasi di jalur kontak telah meningkat secara signifikan selama beberapa jam terakhir, papar juru bicara milisi Lugansk Ivan Filipenko. Dia juga menuduh unit pasukan khusus Ukraina telah dikerahkan di jalur kontak. Sejak Kamis, DPR dan LPR menuduh Kiev melakukan penembakan berat di jalur kontak yang ditetapkan oleh Perjanjian Gencatan Senjata 2014 sampai 2015. Pejabat tinggi Republik mengklaim situasinya tampak seperti pasukan Kiev sedang mempersiapkan serangan habis-habisan dengan tembakan artileri mendahului serangan pasukan darat. Kiev membantah menyembunyikan rencana menyerbu wilayah yang memisahkan diri dengan paksa itu. Ukraina menuduh pemberontak melanggar gencatan senjata itu sendiri. Eskalasi yang sedang berlangsung mendorong DPR dan LPR memulai evakuasi massal warga sipil ke wilayah tetangga Rostov di Rusia. Evakuasi yang dimulai pada Jumat telah melihat ribuan warga sipil melarikan diri dari pertempuran dengan Kementerian Darurat Rusia, mendirikan tempat penampungan sementara untuk para pengungsi. Pada Sabtu, kedua republik meluncurkan mobilisasi semua pria berbadan sehat untuk ikut berperang melawan pasukan Ukraina. Barat nyaris setiap hari prediksi invasi Ukraina, Kremlin itu provokasi. Negara-negara Barat hampir setiap hari membuat prediksi tentang Rusia yang menginvasi Ukraina. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyebutnya sebagai tindakan provokatif yang memiliki konsekuensi merugikan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pada Jumat pekan lalu bahwa dia yakin Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuat keputusan untuk menyerang Ukraina. Menurut Biden, meskipun masih ada ruang untuk diplomasi, dia mengharapkan pasukan Rusia untuk menjauhi Ukraina dalam beberapa hari mendatang. Rusia telah berulang kali membantah bersiap untuk menyerang Ukraina. Peskov kepada stasiun televisi pemerintah Rusia bahwa Putin tidak memperhatikan pernyataan Barat seperti itu. Faktanya, ini secara langsung mengarah pada peningkatan ketegangan. Ketika ketegangan meningkat secara maksimal seperti sekarang, misalnya di jalur kontak di Ukraina Timur, maka setiap percikan, insiden yang tidak direncanakan atau provokasi kecil yang direncanakan dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Jadi semua ini mungkin memiliki konsekuensi yang merugikan. Latihan harian mengumumkan tanggal bagi Rusia untuk menginvasi Ukraina adalah praktek yang sangat buruk, imbu Peskov seperti dikutip Reuters.